cerita sedikit nggak tentang rotan? Misalnya kan di sini kebanyakan produk-produknya itu pakai rotan dari Kalimantan ya. Along relationship lah in a way dengan rotan, karena dari dulu when I started working, I got exposed to this material, and terus si rotan ini juga bisa dibilang indigenous to Indonesia karena out of 600 something species itu 99% atau 95%-nya tuh sebenarnya tumbuhnya tuh sebenarnya di daerah Indonesia gitu. Nah cuma yang benar-benar mengolah rotan into an optimum commercial value tuh kebanyakan orang luar negeri. Orang-orang Indonesia secara tradisional itu mereka emang udah hidup dengan rotan. Jadi mereka bertani, mereka bikin tasnya dari rotan. Mereka bikin tikernya dari rotan juga, salah satunya lah ya, di antara material lain. Mereka bikin barang-barang keseharian hariannya juga dari rotan. Cuma begitu zamannya udah jadi lebih modern nih, material itu nggak diolah terus gitu. Dan rasanya tuh menjadi material yang sebenarnya punya kita, tapi it's undervalued. And to me rasanya agak sedih gitu, karena sekarang di mana orang tuh appreciate sustainability, menggunakan material yang lebih ramah lingkungan, rotan is something yang lebih sustainable dibandingin solid wood atau even misalnya kayak plastik dan lain-lain. Tapi ini kita somehow kayak agak fail untuk bisa ngedevelop itu to its optimum value. Yeah, so sometimes I see kayak si rotan nih it's an underdog material. Jadi it's a beautiful material. Maksudnya dia bisa dibentuk apa aja lah istilahnya karena it's flexible dan lain-lain. Cuma it's underappreciated. Somehow saya juga merasa kayak I think the things that I do is also like we wanted to try to do something beautiful, cuma kita juga agak underappreciated gitu ya, undervalued gitu. In a way somehow I can also see that our country is like that juga. Kayak we have so much potential, tapi terus gitu somehow kita nggak bisa aja nih, atau belum bisa mempackage kita to its optimum value. Jadi rasanya kita jadi selalu kayak negara underdog gitu. Somehow I see those correlation. Tapi itu malah bikin saya jadi lebih penasaran dan lebih semangat gitu. Karena I feel makin lama I know that there's potential di situ. Tapi it's just a very difficult challenge gitu. And to me it's bikin kita sebagai desainer nih jadi lebih harus berpikir lebih keras, tapi at the same time jadi lebih kepake nih our creativity. Kayak tadi dibilang awal-awal ya, ubah menjadi karya seni gitu ya. Terus kalau dari Anda sendiri, in what ways ya do you believe your designs itu contribute ke environmental consciousness terutama di Indonesia? Well, kita selalu promote like high quality products tapi using locally sourced materials. So sekarang sih mungkin udah mulai diimplementasiin kayak carbon tax dan lain-lain gitu ya. Sebelumnya kan nggak ada ya, jadi kayak orang bisa bilang oh the material is cheaper. Of course, because it's imported dari negara lain gitu misalnya. Atau enggak, it's much more faster karena ini di mass produce dari negara lain, menggunakan transportasi yang sangat carbon emission-nya tinggi lah dan lain segala macam. Terus begitu belum lagi kalau misalnya life cycle-nya udah habis, dia nggak bisa didaur ulang atau nggak bisa di reuse atau nggak bisa degrade naturally. Nah kita ini selalu mau coba to use locally sourced materials, and terus begitu these things juga bisa repairable. So we want to try and promote like a different way of making and consuming yang lebih friendlier to the environment obviously, karena this is higher quality jadi dia punya life cycle-nya lebih panjang. Terus begitu bisa di repair juga. Terus kalau misalnya mau di dispose pun
bisa di disassemble, and then komponen-komponen ini bakal naturally degrade karena dia menggunakan natural materials gitu. That is that is one of the ways. The other way is basically juga kita perlu educate the market bahwa there's the maker and then there's the consumer juga, dan both plays istilahnya mereka juga share the responsibility. So kita kita bisa create these products, terus dari itu gimana caranya these products kalau dipakai pun dirawat gitu misalnya ya. Jadi the consumer behavior juga pengaruh terhadap sustainability atau nggak the environmental impact gitu terhadap a product.